izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi para jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, di mana beberapa waktu yang lalu kami telah mendengarkan bersama-sama tentang renungan firman Tuhan, yaitu berbicara tentang ketaatan. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar nilai sebuah ketaatan.
Tapi saat ini kita akan belajar masuk lebih dalam lagi. Bagaimana kita bisa dalam kehidupan kita sehari-hari benar-benar kita taat kepada perintah-perintah Tuhan. Seperti apa yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat ke-8 dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita melihat sosok seorang yang bernama Abraham. Abraham adalah tokoh iman. Abraham adalah orang-orang yang taat mendengarkan perintah Tuhan. Sekalipun saat itu Abraham sedang hidup nyaman, dan tiba-tiba Tuhan perintahkan Abraham untuk pergi ke suatu tempat yang ia tidak tahu apakah tempat itu lebih baik atau tidak. Tetapi Abraham tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Dia dengar, dia laksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mau belajar ketaatan seperti apa yang dilakukan Abraham kepada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih, untuk menjalankan ketaatan, hidup dalam ketaatan itu berat. Tapi kalau kita mau melakukan, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa melakukan. Jadi ketaatan itu tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita mau melakukan atau tidak? Nah, kalau kita belajar tentang seorang yang bernama Abraham, ketika dia mendengar perintah yang Tuhan berikan, tanpa dia bertanya, langsung dia kerjakan. Dan itulah ketaatan menurut perintah. Nah, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak mudah melakukan ketaatan itu. Supaya kita bisa melakukan ketaatan, yang pertama adalah kita harus melakukan kehendak Bapa. Seperti apa yang Abraham kerjakan. Dia melakukan perintah dari Tuhan. Dia kerjakan dengan baik. Dan yang kedua, kita punya kemauan, mau bertindak dan punya iman. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali kita ini tidak mau melaksanakan ketaatan. Kenapa? Karena taat itu tidak semudah apa yang kita harapkan. Beberapa orang tidak pernah mau menjalankan perintah Tuhan karena mereka tidak taat. Dan untuk taat itu perlu pengorbanan. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan, supaya kita bisa melakukan ketaatan itu selalu berpikir positif. Jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kenapa kita ini gagal dalam melakukan ketaatan? Karena pikiran kita itu selalu berpikir yang negatif. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan dalam kitab Mazmur, Markus 14 ayat 38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Roh itu memang penurut, tapi yang namanya daging ini loh, nggak bisa taat. Contoh, dalam kita dihadapkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada saat kita diundang makan, diundang pesta, wah, makan di satu meja, ada puyuh hai, ada udang, ada cumi, ada kepiting, ada semuanya ada. Seringkali kita itu punya keinginan untuk makan. Wajar, tidak ada seorang pun di dunia yang tidak suka makan, apalagi makanan yang enak-enak. Tapi dia lupa bahwa dirinya sakit. Sakitnya kolesterol. Nggak boleh makan lemak berkelebihan. Karena keinginan hatinya, hawa nafsunya untuk makan, dia makan. Akhirnya apa? Jantungnya kena, kolesterolnya naik. Karena tidak taat. Keinginan hatinya itu mau taat, tapi dagingnya ini loh, lihat makanan yang lezat itu nggak berdaya dagingnya, akhirnya dimakan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ketaatan itu butuh satu pengorbanan. Supaya kita bisa menjalankan satu ketaatan, maka kita harus bisa menjaga yang namanya hati dan pikiran kita. Saya memberikan satu ilustrasi dalam sebuah pertandingan. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara melihat, wih, lapangannya hijau. Yang dilihat kenyataannya, pertandingannya mungkin yang main sepak bola, dia pasti menang. Wow, besar-besar badannya. Yang dilihat adalah apa yang ada di depan kita. Tetapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya dalam sebuah pertandingan itu bukan rumput yang hijau, bukan orang yang kuat, yang besar-besar. Dalam sebuah pertandingan itu pikiran yang menentukan. Jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali dalam kehidupan kita ini bukan bertanding dalam sebuah persoalan, tetapi bertanding melawan pikiran kita. Salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, di saat kita dihadapkan dengan persoalan, yang muncul adalah pikiran. Kita selalu berpikir negatif. Pikiran negatif inilah yang akan mempengaruhi tindakan dan perbuatan kita. Sehingga apa? Belum apa-apa kita sudah stres. Padahal apa yang akan terjadi nanti itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Pikiran kita sudah jauh. Nanti kita akan menghadapi masalah. Nanti kita menghadapi situasi yang sulit. Apalagi sekarang ini dalam menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Hampir semua orang sekarang ini stres. Melihat keadaan dan kenyataan hidup yang semakin hari semakin sulit. Cari makan semakin hari semakin sulit. Perekonomian tidak bisa berputar. Hampir seluruh pedagang mengeluh. Situasinya sepi, lesu, lelah, loyo. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia. Hampir di seluruh dunia mengalami resesi. Kesulitan ekonomi. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pikiran kita ini sudah berjalan panjang. Apa yang akan terjadi nanti? Ketika semua tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Lalu kita ini berpikir sesuatu yang aneh-aneh. Dan banyak di antara orang-orang yang berkata, wah ini pencobaan datang dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan
Kalau saudara tidak percaya, kita buka dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat yang ke-14. Tetapi perhatikan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dirinya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jelas Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Jadi persoalan yang ada sekarang ini itu bukan dari Tuhan. Masalah yang kita hadapi sekarang ini itu adalah karena diri kita sendiri, keinginan kita. Beberapa waktu yang lalu, ketika bank-bank memberikan kredit kucuran, ada sebuah keluarga di mana mereka membuat kacang industri. Omsetnya luar biasa, tetapi masih dikerjakan secara manual di rumah. Ketika ada petugas dari bank datang, dia menawari kredit. Yang namanya orang ditawari kredit, diterima. Dia bangun pabrik dengan nilai 10 miliar. Bapak Ibu bisa bayangkan, dari home industry bangun pabrik 10 miliar, semuanya dengan mesin dan peralatan yang canggih, dengan kapasitas yang besar. Setelah pabrik itu jadi, datanglah yang namanya Omikron. Tahun 98, bunga bank naik sampai 60-70% per bulan. Per tahun ya, 60% per tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi. Mereka tidak mampu bayar bunga sebesar itu. Akhirnya perusahaannya bangkrut. Jemaat Tuhan yang kekasih, seandainya dia tidak terima tawaran kredit dari bank, sekalipun terjadi krismon tahun 98, mereka selamat. Tapi karena keinginan hatinya untuk menjadi besar, untuk menjadi punya pabrik yang besar, akhirnya dia mengalami kesulitan. Jemaat Tuhan yang kekasih, pikiran itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kenapa seringkali orang itu menjadi stres? Karena pikirannya dia sendiri. Dia selalu berpikir dari fakta dan kenyataan yang ada. Dia selalu melihat bukti yang ada di depan mata. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita jaga pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita ini selalu berpikir yang sia-sia. Efesus 4 ayat ke-17. Kita buka bersama-sama. Dikatakan di dalam firman Tuhan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang taat akan firman Tuhan, mari pikiran kita jangan berpikir seperti orang dunia. Yang dipikirkan adalah sesuatu, yang dipikir adalah duniawi, kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi pikirkanlah semuanya yang baik. Di dalam kitab Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semua yang baik. Jangan berpikir yang sia-sia. Kalau kita berpikir sesuatu yang negatif, sesuatu yang sia-sia, maka yang terjadi itulah yang menjadi pikiran saudara. Saudara berpikir yang negatif, itu yang terjadi. Tapi kalau saudara berpikir sesuatu yang positif,
Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari buang pikiran-pikiran yang negatif, buang pikiran-pikiran yang jahat, buang pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi pikirkanlah semua yang baik, pikirkanlah semua yang benar, pikirkan semua yang adil, pikirkan semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semuanya itu berbuat sesuatu yang baik dan berkenan di hati Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari dalam renungan singkat ini, untuk supaya kita bisa taat melakukan perintah Tuhan. Yang pertama, lakukan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, pikirkanlah semuanya. Pikiran yang baik, pikiran yang positif. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir yang negatif. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir boleh berpikir tentang dunia. Tetapi yang harus kita perhatikan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Bapa. Dan yang ketiga, punya kemauan, punya iman. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi melakukan kehendak Bapa itu harus kita kerjakan. Dan mau melakukan, punya keinginan, punya kemauan, dan punya iman. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif. Ketiga hal inilah supaya jemaat Tuhan bisa taat kepada Tuhan. Sebab itu kami berdoa kiranya renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu kalau Tuhan telah pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Seluruh rangkaian ibadah ini berjalan dengan baik. Kiranya Roh Kudus tanpa berhenti berbicara, Engkau terus bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya renungan firman ini akan menguatkan iman kami. Ajarkan kami taat melakukan kehendak-Mu Bapa. Ajarkan kami boleh mau dan punya keinginan untuk melangkah, menjalankan ketaatan. Dan yang terakhir, ajarkan jemaat Tuhan untuk selalu berpikir pikiran yang positif, berpikir sesuatu yang baik, mengerjakan kebenaran, melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan, khususnya bangsa Indonesia yang saat ini kita sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sanggup untuk menyelesaikan sehingga COVID-19 tidak berkembang. Stop sampai di sini saja. Mujizat demi mujizat Tuhan lakukan, kesembuhan demi kesembuhan Tuhan lakukan. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dan khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang, seluruhnya Tuhan selamatkan, terbebas dari COVID, dan Tuhan akan memberkati masyarakat Jombang. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan membawa berkat, damai sejahtera, kasih setia Bapa mengalir dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya.